Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Anggi Bella Ananda, NIM B200-200-362, Nina Kristina Mayangsari, NIM B200-200-369, Sylvia Aida Salsabila, NIM B200-200-372, dan saya sendiri Febiana Anggraini, NIM B200-200-380, Nadila Cahya R, NIM B200-200-381, dan Dwita Wulandari, NIM B200-200-382. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi Enabling Business to Consumer Electronic Commerce. E-commerce dan e-government. Internet menyediakan seperangkat jaringan yang saling berhubungan bagi individu dan bisnis untuk menyelesaikan transaksi secara elektronik. Electronic commerce atau EC mengacu pada pertukaran barang, layanan, dan uang antara perusahaan dan pelanggan mereka, dan antara pelanggan. Didukung oleh teknologi komunikasi dan khususnya internet. Jenis perdagangan elektronik 1. Business to consumer atau B2C, yaitu transaksi antara bisnis dan pelanggan mereka. Contohnya, seseorang membeli buku dari Amazon.com. 2. Business to business atau B2B, yaitu transaksi antara bisnis. Contohnya, produsen menjalankan bisnis melalui web dengan pemasoknya. 3. Konsumen to business atau C2B, yaitu transaksi antara pelanggan dan bisnis. Contohnya, seseorang menawarkannya fotografi di shutterstock.com. 4. Consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi antara orang tidak pasti bekerja sama. Contohnya, seseorang membeli beberapa memorabilia dari orang lain melalui eBay. E-government adalah pengguna sistem informasi untuk menyediakan warga, organisasi, dan lembaga pemerintah lainnya dengan informasi tentang layanan publik dan untuk memungkinkan interaksi dengan pemerintah. Government to Citizen atau G2C, EC memungkinkan interaksi antara federal, negara bagian, dan pemerintahan lokal dan konstituen mereka. Layanan pendapatan internal US, pengarsipan pajak internet atau e-filing adalah salah satu layanan G2C yang lebih dikenal menghemat sumber daya dalam hal waktu dan kertas. Layanan lain yang disediakan oleh pemerintah termasuk aplikasi online untuk KTP dan layanan kota, e-voting atau penyediaan akses elektronik ke data publik pemerintah. Government to business atau G2B mirip dengan G2C, tetapi ini bentuk EC melibatkan hubungan bisnis dengan semua tingkat pemerintahan. Ini termasuk e-procurement atau pemerintah merampingkan rantai pasokannya dengan membeli bahan secara langsung dari pemasok yang menggunakan sistem pengadaan berkemampuan internet. Juga termasuk dalam G2B. Inisiatif adalah lelang ke depan yang memungkinkan bisnis untuk membeli barang sitaan dan surplus pemerintah peralatan. Transaksi ini dapat terjadi pada tingkat G2C juga. Layanan G2B lainnya termasuk aplikasi online untuk lisensi ekspor, verifikasi nomor jaminan sosial karyawan, dan pelaporan pajak online. EC pemerintah ke pemerintah atau G2G digunakan untuk interaksi elektronik yang terjadi antara negara atau antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Sejak tahun 2002, pemerintah US telah menyediakan alat e-government yang memungkinkan entitas asing untuk menemukan
informasi pemerintah yang terkait untuk perdagangan luar negeri atau topik bisnis. Transaksi G2G lainnya berhubungan dengan antara pemerintah, kerjasama di tingkat lokal, negara bagian federal, dan suku. E-finance adalah pengguna sistem informasi untuk menyediakan jasa keuangan dan pasar. Aksesibilitas di mana-mana, proliferasi perangkat seluler, kemajuan dalam komputasi awan dan analitik, Big Data telah membawa banyak perubahan radikal untuk industri jasa keuangan, dan banyak yang memperkirakan perubahan radikal lebih lanjut dalam waktu dekat. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi bank tradisional, tetapi juga perusahaan pialang, perusahaan asuransi, dan pemain lain di pasar keuangan. E-banking dan pialang online, yaitu pengelola keuangan secara online. Fintech, yaitu teknologi yang mendukung kegiatan sektor keuangan. Inovasi fintech lainnya adalah pengguna kecerdasan buatan untuk memberikan sarana investasi atau mengelola portofolio keuangan. Business to consumer e-commerce, kekuatan teknologi mendorong bisnis menurunkan hambatan masuk dan meratakan lapangan permainan, memungkinkan usaha kecil dan besar dari seluruh dunia untuk menjual produk ke pelanggan global basis. Untuk perusahaan kecil, ini membuka peluang besar. Perusahaan mengeksploitasi kemampuan web untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas, menawarkan rangkaian produk yang lebih luas, dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan unik mereka, yaitu dari Valachić, Parbutih, dan Wills 2007. Meskipun bermanfaat bagi banyak perusahaan kecil untuk mengakses pasar global, ini juga berarti bahwa setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar menghadapi persaingan yang meningkat, dan perusahaan harus menempatkan diri secara strategis. Terdapat dua pendekatan strategi. Yang pertama yaitu the click and mortar strategy atau strategi klik dan mortar. Dampak terbesar dari revolusi isi berbasis web telah terjadi di perusahaan yang mengadopsi pendekatan klik dan mortar. Klik dan mortar terus mengoperasikan lokasi fisik mereka dan telah menambah komponen isi ke aktivitas bisnis mereka. Dengan transaksi yang terjadi di lingkungan fisik dan virtual, sangat penting bahwa klik dan mortar mempelajari cara memanfaatkan peluang komersial di kedua domain. Yang kedua yaitu the click only strategi. Perusahaan the click only seringkali dapat bersaing secara lebih efektif dalam hal harga karena mereka tidak perlu mendukung aspek fisik dari pendekatan klik dan mortar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini dapat menurunkan harga ke tingkat terendah. Meskipun hanya klik yang relatif kecil, perusahaan mungkin tidak cukup menjual cukup produk dan atau mungkin tidak memesan cukup banyak dari pemasok untuk dapat mewujudkan skala ekonomi dan dengan demikian menurunkan harga. E-tailing, kemampuan dan peluang. Web telah membuka jalan baru untuk komunikasi antara perusahaan dan pelanggan mereka tanpa bantuan manusia. Sangat mengurangi biaya transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Di antaranya yaitu disintermediation, the long tail, penyesuaian massal, pembelian grup, modal pendapatan, dan harga baru, serta perdagangan sosial. Manfaat dari e-tailing. Yang pertama yaitu produk. Situs web dapat menawarkan jumlah dan variasi produk yang hampir tidak terbatas karena e-tailing tidak dibatasi oleh toko fisik dan batasan ruang rak. Yang kedua yaitu tempat. Pelanggan dapat mencari produk di mana mereka paling mungkin mendapatkannya, di mana mereka mungkin mendapatkan kualitas terbaik, atau di mana harga mungkin paling rendah. Yang ketiga yaitu harga. Perusahaan dapat menjual lebih banyak produk, mengurangi harga bagi konsumen, sementara pada saat yang sama meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.
Kekurangan dari e-tailing. Terlepas dari semua heboh yang terkait dengan e-tailing, ada beberapa kelemahan dari pendekatan ini. Masalah yang terkait dengan kepercayaan. Khusus untuk bisnis online baru, ini cenderung menantang. Sebagai pelanggan mungkin ragu untuk membeli dari perusahaan yang belum pernah mereka dengar. Terdapat gambar grafik, yang pertama yaitu hierarki kebutuhan konsumen online, yang kedua yaitu kemudahan untuk menyiapkan toko online. Pemasaran internet. Yang pertama yaitu cari pemasaran atau search marketing, yang kedua yaitu tampilkan iklan, yang ketiga yaitu email marketing, yang keempat pemasaran media sosial atau social media marketing, yang kelima mobile marketing, yang keenam model pembayaran dalam pemasaran internet atau payment models in internet marketing, yang ketujuh yaitu menilai kinerja pemasaran internet. Mobile commerce, consumer to consumer AC, dan consumer to business AC. Mobile consumer adalah setiap transaksi elektronik atau interaksi informasi yang dilakukan menggunakan kabel, jaringan seluler, dan perangkat seluler yang mengarah pada transfer nilai nyata atau yang dirasakan dalam pertukaran informasi, jasa, atau barang. Sistem pembayaran seluler seperti Apple Pay semakin memfasilitasi perdagangan seluler. Memang, firma riset Forrester mengharapkan 270 juta pembeli Amerika Serikat menggunakan perangkat seluler pada tahun 2020. Mobile commerce berbasis lokasi dan informasi saat berpergian. Mobile commerce adalah layanan berbasis lokasi yang merupakan layanan seluler yang sangat dipersonalisasi berdasarkan lokasi pengguna. Layanan berbasis lokasi diimplementasikan melalui jaringan seluler, Bluetooth, dan jaringan Wi-Fi, serta fungsionalisasi sistem pemosisian global atau GPS yang kini terpasang di sebagian besar ponsel cerdas modern. Informasi saat bepergian. Di dunia digital, orang menjadi semakin terbiasa dengan tersedianya sejumlah besar informasi. Perangkat seluler telah membawa ini ke tingkat berikutnya, di mana orang sekarang memiliki informasi yang tersedia kapanpun dan dimanapun, dan produk dan konten. Meningkatnya popularitas perdagangan seluler, perusahaan harus memutuskan secara strategis apakah melampaui versi seluler situs web mereka dan membuat seluler khusus, aplikasi yang dapat menawarkan banyak fitur yang tidak dapat disediakan di situs web seluler. Namun, aplikasi seluler biasanya mahal untuk dikembangkan karena disesuaikan dengan platform yang berbeda. Misalnya iOS Apple versus Android, dan faktor bentuk perangkat seperti ukuran smartphone dan tablet yang berbeda. Lelang elektronik menyediakan tempat di mana penjual dapat memposting barang dan jasa untuk dijual, dan pembeli dapat menawar barang-barang tersebut. Terkait barter biasanya terjadi secara satu-satu, tetapi situs web seperti swap.com menyatukan banyak orang yang mencantumkan item untuk ditukar. Klasifikasi online. Jenis lain dari e-commerce situsi adalah iklan berbasis online. Meskipun online situs iklan berbasis seperti Craigslist.com diaktifkan oleh kemampuan web, tidak ada transaksi yang dilakukan secara online. Konsep terkait yang telah mendapatkan popularitas adalah free shipping, yaitu membersihkan barang secara cuma-cuma kepada siapa saja yang mau mengambilnya. Model bisnis situsi berbasis platform.
Ini memungkinkan individu untuk menjual produk vintage atau buatan tangan ke konsumen lain. Dan layanan berbagai foto seluler Instagram memungkinkan orang untuk dengan mudah mengatur etalase online, mengamankan pembayaran dan menavigasi masalah hukum diisi. Dalam waktu singkat, perkembangan radikal dalam teknologi dan sistem telah membawa isi dari aktivitas ekonomi pinggiran menjadi salah satu yang paling umum dalam ekonomi global saat ini. Inovasi ini telah melambat dan telah membuka beberapa era baru yang menjanjikan di dalam isi. Bagian ini menguraikan transaksi keuangan berbasis web dan masalah hukum yang terkait dengan keterlibatan dalam isi. Mengamankan pembayaran di dunia digital. Salah satu aspek penting dari B2C isi, C2C isi, dan mobile e-commerce adalah memastikan bahwa transaksi online aman. Masalah keamanan dan faktor lain seperti ketidaksabaran, prosedur checkout yang panjang, atau perbandingan belanja menyebabkan pembeli sering meninggalkan keranjang belanja mereka dan tidak menindaklanjuti dagangan dengan laporan pembelian yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah keranjang belanja online ditinggalkan. Payment service atau layanan pembayaran. Kekhawatiran akan keamanan telah menyebabkan dimulainya pembayaran independen layanan seperti PayPal yang dimiliki oleh eBay, Apple Pay, Square, atau Google Wallet. Layanan ini memungkinkan pelanggan online untuk membeli barang secara online tanpa harus mengungkapkan banyak informasi pribadi kepada penjual yang sebenarnya. Daripada membayar penjual dengan memberikan informasi kartu kredit, pembeli online cukup membayar dengan menggunakan akunnya dengan layanan pembayaran. Dengan demikian, pelanggan harus memberikan informasi pembayaran hanya ke layanan pembayaran untuk menjaga keamanan informasi, bersama dengan informasi lain seperti alamat email atau pembelian. Yang kedua adalah cryptocurrency atau mata uang kripto. Salah satu inovasi radikal di bidang melakukan dan menerima pembayaran adalah cryptocurrency. Cryptocurrency paling banyak digunakan adalah Bitcoin, adalah mata uang virtual yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral manapun dan menggunakan teknologi enkripsi untuk mengamankan transaksi dan untuk menghasilkan unit baru di mata uang tersebut. Sering digambarkan sebagai yang terutama digunakan untuk tujuan terlarang seperti berurusan dengan obat-obatan atau senjata. Cryptocurrency ini memiliki berbagai aplikasi sah yang berguna. Yang ketiga adalah mengelola risiko dalam transaksi B2C. Saat melakukan pembelian online menggunakan kartu kredit atau debit, pelanggan online harus mengirimkan banyak informasi pribadi ke pedagang. Terkadang tidak diketahui dan banyak pengguna internet yang seharusnya takut ditipu oleh penjual yang tidak dapat dipercaya atau menjadi korban beberapa bentuk lain dari kejahatan komputer. Bisa merekomendasikan untuk mencari indikator penipuan seperti yang pertama, email address atau alamat email. Alamat email yang seringkali berisi beberapa bagian dari alamat email nama pelanggan. Sebaliknya, penipu sering membuat alamat email yang terdiri dari karakter yang tidak berarti, kombinasi tindakan dengan penyedia email gratis. Yang kedua adalah shipping and billing address. Alamat pengirim dan penagihan. Penipu seringkali mengirimkan barang dagangannya ke negara asing yang berisiko tinggi. Dengan demikian, pedagang mungkin memerlukan alamat penagihan dan pengiriman untuk menjadi sama. Selain itu, karena banyak penipu berasal dari luar negeri, salah eja kata atau nama jalan dapat berfungsi sebagai indikator penipuan yang potensial. Yang ketiga adalah transaction patterns atau pola transaksi. Transaksi penipuan seringkali menunjukkan pola yang sangat berbeda untuk ujian. Misalnya, pesanan mungkin lebih besar dari biasanya, dapat terdiri dari beberapa item dengan jenis yang sama, atau mungkin sebagian besar dari item tiket besar. Dengan demikian pula,
Transaksi penipuan seringkali terdiri dari beberapa pesanan menggunakan kartu kredit yang sama dalam waktu yang singkat, atau beberapa pesanan menggunakan kartu berbeda yang dikirim ke alamat yang sama. Selain itu, penipu sering menggunakan pengiriman semalam untuk mengurangi waktu berdagang, untuk pemeriksaan, verifikasi, dan untuk dapat menjual kembali barang dagangan dengan cepat. Legal issue in easy. Meskipun EC sekarang menjadi praktik bisnis yang layak dan mapan, ada masalah yang telah mengubah lanskap bisnis dan konsumen dan terus melakukannya. Dua masalah terpenting bisnis bagi EC adalah perpajakan atas pembelian online dan perlindungan kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan produk digital, yang keduanya sudah beredar berjajar. Yang pertama adalah masalah perpajakan atau taxation. Meskipun masalah ini relatif lama, tetap kontroversial dalam sistem hukum Amerika. Dengan transaksi global EC yang meningkat pada tingkat eksponensial, banyak pemerintah khawatir bahwa penjualan yang dilakukan melalui saluran penjualan elektronik harus dikenai pajak untuk menebus pendapatan yang hilang dalam metode penjualan tradisional. Yang kedua adalah other legal consideration atau pertimbangan hukum lainnya. Selain perpajakan, perusahaan yang menjual barang di web menghadapi segudang masalah lain. Sebagai contoh, perusahaan jasa harus memastikan mereka memiliki ketentuan kontrak, ketentuan penjualan, dan atau ketentuan penggunaan situs web yang eksplisit dan dapat ditegakkan. Istilah seperti itu juga dapat mencakup pertanyaan seputar tanggung jawab atas konten dan keakuratan. Yang ketiga adalah Digital Right Management atau manajemen hak digital. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menggunakan EC sebagai alternatif yang layak untuk perdagangan tradisional, industri hiburan tidak punya pilihan selain merangkul internet sebagai media distribusi. Net neutrality atau neutralis bersih. Secara umum, netralitas bersih adalah prinsip bahwa semua data internet harus diperlakukan sama. Pendukung netralitas bersih percaya bahwa internet harus meneruskan semua paket data berdasarkan yang pertama datang, yang pertama dilayani, memungkinkan siapapun untuk berkomunikasi secara bebas dengan aplikasi atau konten apapun tanpa gangguan dari pihak ketiga. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.